Itu tadi cerita temen ya, Iya, bukan Mas Takvim sendiri kan? belum. Iya, Bapak samun siram. Kowe sadus durung? Jangan sampai kamu, Pak pun adus Pak. Keplak zaman dulu. unggah-ungguh ya, Pak, ya. Unggah-ungguh. Pendidikan boomer ya, itu Ya, kan dia militer yang harus sekuat disiplin, baja, disiplin ya, tahan banting. tahan banteng. Mungkin pendidikan itu sudah tidak terlalu relate untuk orang-orang zaman now, Pak. Didik secara militer, keras itu di situ. Ya, jadi memang itu akan membentuk mental baja sebetulnya. Mhm, Ya, tahan banting dan tidak gampang menyerah. iya. Ada baiknya juga gitu. Selamat sore Pak Grego. Selamat sore. Perkenalkan saya dengan Takomeka Bapak. Ya, terima kasih Pak di sore hari ini ya, saya bisa bergabung untuk join di podcast Bapak Cerita Sore. Bagaimana kabarnya Bapak? Luar biasa, sehat. Luar biasa. Ya Bapak, saya akan mengajak Bapak untuk berdiskusi atau berpendapat Pak Hmm. terkait dengan generasi nanggung atau generasi nanggung iya, atau sandwich generation. Oke. Ya, sandwich generation ini menurut saya adalah generasi yang memiliki tanggung jawab berlapis-lapis Pak. Dia dituntut antara tanggung jawab, lalu Karier, karir, bahkan tentang pola hidup gitu. Sangat chaos ya. Saya punya sedikit cerita dari teman saya. Jadi dia bangun tidur itu pagi, subuh dia bangun tidur, membantu ibunya di dapur untuk menyiapkan sarapan. Jam 7 pagi dia berangkat kerja, sore pulang jam 4, lalu malamnya dia ada Kerja pekerjaan lagi jam 7 sampai jam 12 malam. Uangnya kemana, gajinya kemana, habis. habis. Karena digunakan untuk membiayai adiknya sekolah dan juga membeli obat ayahnya. Gitu. Nah, Bapak ini pernah nggak menjalani hidup yang menanggung 2 generasi, 3 generasi, atau bahkan sampai 4 generasi, Pak? Oke. Itu tadi cerita temen ya, Iya, bukan Mas Takvim sendiri kan? belum. Kebetulan single, Pak. Single, oke, nggak apa-apa. Oke, Mhm. jadi saya ini generasi baby boomer ya. Mhm. Saya lahir tahun 54. Di bawah saya ada X, X betul. ada Y, kemudian ada Z, kemudian ada Alpha. Ya, Alpha. 4 saya nih. Mhm. Ya, saya masih bekerja. Ya, generasi X, dulu saya juga menanggung, saya masih menanggung satu orang tua. Saya masih punya orang tua, Mhm. mertua ya. Ya, Iya. saya juga. Kemudian saya juga ada anak yang masih harus dibantu. Ya, ada cucu yang masih dibantu. Kalau melihat dari generasi baby boomer sampai ke bawah, saya itu 5 generasi, Mas. Karena Alpha tadi ya, Pak Ada ya? Alpha juga masih masuk di situ. Mhm, mhm. Nah, itu memang saya benar-benar mengalaminya, ya. Saya bekerja dan memimpin dalam suasana di mana ada 4 generasi. Sekarang ini saya memimpin ada 4 generasi. Mhm. Ya, di perusahaan saya ini ada 4 generasi. Mhm. Baby boomer masih ada, X banyak, Mhm. Y banyak banget, dan generasi Z ini sangat banyak. Ya, itu saya memimpin di perusahaan itu ada 4 generasi. Mhm. Baby boomer sudah pada pensiun, tapi ada beberapa yang saya perpanjang untuk nemenin saya karena saya sendirian. Supaya satu frekuensi. Ya itu, supaya bisa diajak ngomong yang nyambung gitu loh. Ya, beberapa masih kamu jangan keluar dulu deh. Ya, kamu masih sehat, nemenin saya di situ. Ya, di perusahaan saya. Nah, dari empat generasi tersebut, masing-masing itu punya pola pikir dan gaya Masing-masing. kerja yang berbeda. Mhm. Ya, kalau baby boomer dan X itu hampir sama. Oke. Ya, hampir sama, relatif hampir sama. Ya, mereka itu terbiasa dengan disiplin dan loyal serta pekerja keras. Mhm. Ya, loyal
disiplin dan kerja keras. Itu saya banyak karyawan yang di situ, itu dari mulai masuk dia masih remaja, maksudnya remaja itu setelah selesai, bukan dewasa, sorry, setelah selesai SMA atau setelah selesai kuliah. Sampai menikah, sampai punya anak, sampai punya cucu. Itu masih ada sekarang. Ya, masih ada, masih bekerja di saya. Ya, orang itu sangat loyal. Ya, kalau saya ngomong keren gitu ya, pejah gerang derek Pak Grigo. Itu benar. Orang-orang baby boomer dan orang X itu. Ya, nah, yang kedua, generasi boomer dan X ya. Kemudian selain itu, biasanya kalau diberi tugas orang-orang itu langsung dikerjakan tanpa banyak bertanya. Siapa kerjakan? Ya, biasanya langsung dikerjakan tanpa bertanya sekali lagi, dan prinsipnya jelas, kerja itu ya untuk menghidupi keluarga. Jadi dijalannya dengan tekun. Ya, itu generasi baby boomer, ciri-cirinya baby boomer dan X itu seperti itu. Nah, bagaimana sekarang turun satu lagi ke generasi Y? Agak beda ya Pak ya? Beda. Ya, generasi Y itu berbeda. Ya, mereka itu bekerja itu tidak seperti generasi sebelumnya. Kalau X dan baby boomer tadi, kalau orang Jawa ngomong sendiko dawuh gitu ya. Apa yang diperintahkan langsung dikerjakan. Tapi kalau generasi Y bagaimana? Dia itu kritis. Kalau dia ini kerjakan, Pak. Kok begitu, Pak? Tidak lebih baik yang begini ya. Ya. Dia menanyakan makna dari pekerjaan itu tuh apa. Mereka lebih kritis, berani bertanya, dan ingin didengar. Itu yang Y. Nah, kalau baby boomer bekerja diam-diam, ya diam-diam, pokoknya kasih pekerjaan ya, diam dia kerjakan. Tapi kalau Gen Y berkata, Pak, kenapa kita harus pakai cara ini? Bukannya ada cara lain yang lebih baik, lebih efisien. Gitu. Kalau baby boomer nggak berani. Ya, itu bedanya generasi Y dengan generasi X dan baby boomer. Nah, satu ini generasi Z. Saya termasuk kamu. Termasuk saya. Lah, ini sangat berbeda. Ya, kalian lahir itu, generasi Z itu lahir di dunia digital. Saat sudah digital itu jalan. Ketika Anda sudah SMP, ya, itu digital itu sudah mulai keluar jalan. Ya. Semuanya serba cepat, semuanya serba visual. Ya kan ya? Mereka bisa multitasking. Ya. Iya, betul. Kemudian kerja sambil buka gadget. Ya. Tapi kadang kurang sabar kalau hasilnya tidak langsung terlihat. Maunya instan. Tantangannya terbesar adalah fokus dan konsisten. Mereka itu kurang fokus dan kurang konsisten. Itu Gen Z. Tapi kalau diarahkan dengan cara yang benar, sebetulnya mereka itu bisa sangat kreatif dan inovatif. Gen Z itu kreatif dan inovatif. Tapi kalau cara mengarahkannya dengan benar. Jadi, kalau saya baby boomer, kamu Gen Z, ya, kamu tidak harus nurut saya. Tapi saya harus nurut kamu. Pakai bahasamu, pakai narasi Gen Z. Kalau pakai narasi saya, kuno. Udah bukan zamannya. Iya. Primitif. Ya. Iya, betul. Kan begitu. Jadi pakai bahasa kalian, jangan pakai bahasa saya. Gitu loh. Betul, Pak. Kalau pakai bahasa saya, gerak kekerasan. Hanya lewat, Pak, di telinga, Pak. Iya. Dan tidak didengar. Ngomongnya, wah udah kuno itu.
Pimpinan saya nggak ngerti saya. Saya nggak nyaman kerja di situ. Masa kayak gini disuruh kepada saya? Masa saya suruh ngikut terus? Saya kan bisa kreativitasnya kan bisa dipakai. Saya kan bisa inovasi. Yang sudah tua-tua itu nggak bisa inovasi lagi. Udah ketinggalan zaman. Kan kamu pikirnya gitu. Ya apa ya? Iya. Tapi tetap perlu ada yang mengarahkan sih, Pak. Ya. Nah, Oke. yang penting saya lanjutkan ya. Mm-mm. Lalu bagaimana cara memimpin lintas generasi ini? Mm-mm. Ya, kan banyak baby boomer, X, Y, Z, C. Menurut saya kuncinya ada 3. Yang pertama adalah pahami bahasanya. Ya, baby boomer itu lebih suka instruksi yang jelas. Oke. Ya, mereka butuh dipercaya. Mm-mm. Ya, pokoknya kalau baby boomer dia butuh dipercaya. Saya itu kerja beneran. Kamu harus percaya saya. Kalau dia begitu tidak dipercaya, sakit hati, mogok kerja. Yeah. Ya. Nah, kalau Gen Y itu butuh ruang diskusi. Yeah. Instruksi dari atasan begini, ceret, kerjakan. Nggak mau dia. Saya punya ide yang lain. Yuk kita diskusi loh. Diskusi. Kalau Gen Z apa? Pendekatan cepat dan visual. Cepat dan visual. Iya kan? Iya. Betul. Setuju, Pak. Jadi pemimpin harus bisa jadi translator. Mm-mm. Menerjemahkan di antara generasi. Itu kepemimpinan begitu. Mm-mm. Ya, kalau kamu Gen Z, apakah tidak bisa memimpin Gen X, Gen Y? Harus bisa dengan bahasa yang lain. Ketika kamu memimpin orang-orang Gen Y dan Gen X dengan bahasamu, bahasa orang Gen Z, mereka juga nggak nyaman. Tertolak karena udah Iya. juga bukan sefrekuensi dengan mereka juga gitu. Ngomongnya gimana? Kamu masih hijau aja merintah saya yang sudah makan banyak asam garam. Yeah. Mereka akan mengumpat dalam hatinya demikian gitu. Cah wingi sore yo gitu loh. Kan begitu. Jadi resepnya yang seperti itu. Nah, semua itu harus disatukan dalam tujuan bersama. Mm-hmm. Ya, meskipun cara dan gayanya berbeda, tapi kalau tujuannya jelas, semua bisa bergerak seirama. Ya, sama seperti orkestra kalau saya main orkestra. Yeah. Ya, ada yang main biola, ada yang main drum, ada yang main gitar, ya. Suaranya semua beda kan? Betul. Tapi kalau notasinya sama, pemimpinnya juga sama, maka hasilnya akan menjadi harmoni. Ya. Jadi jadi jembatan itu, bukan tembok. Yeah. Dan jangan kaku memaksakan. Ya. Mengambil yang terbaik dari setiap generasi. Ya. Baby boomer diambil apanya? Ketekunannya. Pengalamannya. Yeah. Ya. Gen X apa? Sama dengan baby boomer, tidak jauh itu bedanya. Diambil apa? Kalau Gen Y diambil dari apa? Kreativitasnya. Kalau Gen Z diambil dari apa? Inovasinya. Jangan keliru. Nanti baby boomer kamu punya inovasi apa? Bingung. Salah tempat. Salah tempat. Ya, ketekunannya. Inovasi, Gen Z. Seperti kamu, kreativitas, inovasi. Jagoan itu. Jadi, menurut saya, kalau saya jadi saya memimpin 4 generasi itu sekaligus itu memang tidak mudah ya. Tidak mudah. Tapi justru itulah tantangan bagi saya.
Kalau bisa mengelola perbedaan itu menjadi kekuatan sebetulnya. Karena kita tahu, oh Gen Z harus begini, Gen Z begini-gini, baby boomer, Gen X harus begini. Itu menjadi kekuatan. Hasilnya akan luar biasa. Karena gabungan dari 4 generasi, ibarat gabungan 4 musim kalau di Eropa. Ada ketenangan musim semi, ada semangat ketika musim panas, ada kedewasaan pada musim gugur, atau bahkan ada kebijakan pada musim dingin. Kompak itu akan terjadi yang seperti itu. Iya. Oke, lalu Pak, sebenarnya siapa sih sandwich generation itu siapa sih Pak? Wow, itu masalahnya di Gen Z itu ngomongnya sandwich. Berapa kali saya diskusi dengan Gen Z itu ngomongnya sandwich ya. Ya memang Gen Z itu adalah orang yang terjepit di tengah. Ya sebetulnya Gen Z sandwich itu adalah yang terjepit di tengah. Ibarat isi roti lapis itu ya. Harus menanggung kebutuhan orang tua, sekaligus anak. Itu yang biasanya itu. Tapi kalau kita lihat dalam lintas generasi, bentuk sandwich ini berbeda-beda. Ya, lintas generasi kalau ngomong ya. Apakah baby boomer itu juga bukan sandwich? Ada juga yang sandwich. Ya. Baby boomer itu dulu juga bisa disebut sandwich karena mereka bekerja keras untuk membiayai anak. Yang sekarang jadi Gen X atau Gen Y, ya, sambil menanggung orang tua di kampung. Ya. Bedanya zaman dulu itu tidak menyebutnya sandwich melainkan tanggung jawab keluarga. Gitu ya. Sekarang jadinya sandwich. Kalau dulu itu ini adalah tanggung jawab keluarga. Ya. Memang saya dilahirkan pada saatnya akan terjepit di tengah, menanggung yang di atas dan menanggung yang di bawah. Itu sudah kodrat saya bilang ya. Ya. Tapi memang dia ringan aja ngomongnya. Wah, itu memang tanggung jawab saya. Gitu. Tapi anak sekarang sandwich. Nah, kalau Gen X itu ya merasakan hampir sama dengan baby boomer ya. Mereka menopang orang tua. Orang tuanya siapa? Baby boomer kan? Iya, betul. Nah, mereka terbiasa disiplin dan loyal. Karena orang tuanya mendidik mereka disiplin dan loyal. Sama seperti saya. Ya. Saya baby boomer. Orang tua saya di atas baby boomer itu apa namanya? Disiplin. Makan tidak tepat waktu, tidak dikasih makan saya. Waktunya belajar. Enggak belajar, pukul saya. Itu zaman dulu. Mereka diajari anak supaya disiplin. Ya. Ya. Dan harus loyal. Ya. Yang namanya orang tua itu harus dihormati. Makanya kalau kamu tahu orang Jawa, dari segi bahasa, itu bahasa kepada orang tua itu harus menghormati. Bapak sampun siram, kowe sadus durung. Jangan sampai kamu, Pak pun adus Pak, keplak zaman dulu. Unggah-ungguh ya Pak ya. Unggah-ungguh, ya. Makanya kita itu sama orang tua tuh harus loyal bener gitu loh. Dari segi bahasanya, ya. Bapak mundut menopo. Berarti tindak putih, Pak. Kowe arep lunga ndi, Pak? Keplak. Iya kan? Betul. Itu orang saya baby boomer itu diajari untuk loyal dan disiplin seperti itu. Anak sekarang sama ngomong sama bapak ibunya ngoko aja sudah nggak ada yang unggah-ungguhnya, nggak ada. Bu, aku mau liwat ngalih sih, Bu. Dulu bapaknya duduk, ini kita mau lewat sudah munduk-munduk ke bawah. Bener nggak? Betul. Sekarang nggak ada yang seperti itu. Itu. Ya, jadi tapi di sisi lain ya, sering merasa kelelahan karena jadi penopang dua arah, di atas dan bawah. Iya. Ya. Nah, kemudian gen milenial sekarang, Gen Y, adalah yang paling sering disebut sandwich generation hari ini. Betul. Ya. Mereka berada di tengah dunia modern
dengan biaya hidup yang mahal tentu saja. Mm-mm. Ya, nah padahal gaji mereka itu pas-pasan. Cukup aja. Ya, pas-pasan. Karena apa? Harus dibagi untuk orang tua, belum lagi membiayai adiknya yang sekolah. Mm-mm. Bener nggak? Betul. Ya kan gitu toh. Bahkan cicilan rumah Mm-mm. sambil menghidupi anaknya sendiri. Banyak yang akhirnya mencari side hustle, kerja sampingan seperti yang Anda ceritakan tadi itu. Pagi membantu ibu, kerja ke kantor, jam 4 pulang, cari kerja sampingan, cari side hustle itu tadi. Demi bertahan hidup. Yeah. Kalau nggak gitu, jomplang nanti. Ya, nah, kemudian yang terakhir, generasi Z itu relatif belum banyak menanggung sandwich. Yeah. Ya, tapi mereka sudah melihat beratnya generasi sebelumnya. Kamu akan melihat, wah, nek aku sudah berumur seperti Gen Y, itu berat. Ya, ada ayah, ada ibu. Kalau kamu anak pertama punya adik, nanti kalau ayah ibu nanti kamu sudah mulai beli obat. Seperti cerita teman saya tadi Nah, ya. ya itu sudah alamiah yang seperti itu. Yeah. Ya, nah, jadi kembali ke Gen Z sekarang. Relatif belum banyak menanggung sandwich ya, tapi mereka sudah melihat beratnya generasi sebelumnya. Tantangannya berbeda. Oke. Mereka lebih fokus mencari identitas, ya, menjaga mental health. Itu yang sekarang mental health-nya rusak itu, kadang-kadang ya, dan menyeimbangkan kerja dengan lifestyle. Itu. Namun cepat atau lambat sebagian dari mereka juga akan merasakan jadi lapisan tengah saat berkeluarga. Si sandwich ini ya. Menjadi sandwich. Hati-hati nanti kalau sudah situ. Jadi itulah sandwich ya. Jadi sandwich generation itu bukan sekedar istilah ekonomi, ya, tapi fenomena lintas zaman. Bedanya kalau baby boomer dan Gen X itu melihat sebagai kewajiban, tanggung jawab tadi, ya. Gen Y dan Gen Z cenderung lebih kritis. Mereka bertanya, sampai kapan? Sampai kapan saya jadi generasi berakhirnya sandwich itu tadi, ya. Dan mereka akan mencari cara baru untuk tetap bisa bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Cukup itu? Cukup, Pak. Wah, insight-nya sangat banyak ini Bapak. Ternyata zaman dulu juga sudah dimulai ya. Cuma trennya aja penamaannya sekarang yang berbeda. Beda. Nah, tadi Pak Grego sempat menyampaikan nih, pendidikan boomer ya. Itu kan dia militer yang harus sekuat baja, disiplin ya. Tahan banting. Mungkin pendidikan itu sudah tidak terlalu relate untuk orang-orang zaman now, Pak. Supaya beriringan, bisa jalan bareng dan tidak saling menghakimi. Bagaimana menurut Bapak ini? Penataan pendidikan yang seperti ini. Ya. Saya lahir itu tahun 54, ya. Itu dibesarkan pada zaman di mana keras itu dianggap keharusan. Harus keras. Kerja keras, belajar keras. Ya. Keharusan keras. Kalau nggak keras, nggak makan. Ya. Nah, orang tua dan guru kami itu selalu bilang begini. Jangan cengeng. Hidup itu memang keras. Kamu harus lebih keras lagi. Sudah keras, harus lebih keras lagi. Kalau tadi dijadikan militer tadi ya benar. Dididik secara militer, keras itu situ. Ya. Jadi memang itu akan membentuk mental baja sebetulnya. Ya, tahan banting dan tidak gampang menyerah. Ada baiknya juga itu, ya. Tapi saya juga paham ya, pola seperti itu belum cocok untuk generasi sekarang. Bahkan tidak cocok.
Untuk Udah generasi tidak sekarang nggak cocok. kurang Ya, relevan ya. ya. Karena apa? Beban hidup mereka itu berbeda. Hmm. Ya, beban hidup mereka. Kalau dulu itu cukup satu pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Nah, sekarang seringkali satu pekerjaan saja tidak cukup. Makanya harus kerja Side sampingan hustle tadi tadi. ya. Ya, maka lahirlah generasi baru yang namanya side Hustle. hustle generation. Iya. Udah banyak banget Pak penyebutannya sekarang Pak. Ya, yang seperti itu. Ya, bayangkan ya mereka kerja kantoran dari seperti yang katakan dari jam 8 sampai jam 4, Mm-mm. kemudian pulang sebentar lalu lanjut kerja lagi sampai tengah malam. Apa jadi dropshipper mungkin juga jadi admin online atau tutor, konten kreator, bahkan jadi tukang ojek. Iya, yang banyak sekarang seperti itu. Ya kan yang seperti itu ya. Betul. Nah, itu memang beda. Karena budayanya juga sudah berbentuk beda. Ya, kalau orang dulu itu hidupnya sederhana. Mm-mm. Ya, apa-apa serba sederhana. Sudah cukup. Sekarang kan enggak cukup. Anak-anak sekarang Gen Z ya, terutama yang cewek itu ya, Mm-mm. sudah punya baju, punya rok gitu ya. Iya, Nanti dipakai sebulan itu, udah beli lagi. udah ganti model. Ada diskon, buru-buru dikejar. Apalagi di online sangat murah belinya. Ya. Iya. Zaman saya dulu sepatu itu kalau belum jebol belum dibelikan lagi. Sekarang anak-anak itu bisa satu anak itu bisa 5 sampai 10 sepatu. Iya. Ya. Saya mengalami, Pak. Nah, makanya harus kerja. Harus kerja lembur kan enggak gitu susah. Mm-mm. Karena memang tuntutannya makin besar sekarang. Bayangin seorang ayahnya sebagai guru punya anak 10 bisa membiayai makan, biaya sekolah kok. Iya, iya. Gimana caranya? Seorang guru, bapaknya dan ibunya guru, anaknya 10. Hidup semua dan bisa sekolah semua. Nah, sekarang anak 2 aja, aduh susahnya bukan main. Ngap-ngap. Itulah jadi seperti kalau kita lihat data ya, data pun mendukung bahwa Indonesia Millennial Report 2002 menyebutkan 61% yang Iya. ya itu tadi ya. Yang punya side job ya, Pak ya, di Ya Indonesia. itu. Iya, iya. Ya itu sekali lagi ya, itu zamannya berbeda maka semuanya akan berbeda seperti itu. Jadi memang kebutuhan ekonomi ya Pak ya, terutama di zaman sekarang itu kan nggak cukup dengan satu pekerjaan ya Pak ya. Mereka harus jadi side hustle, kerja pagi sore malam. Nah, kira-kira seseorang yang bekerja seperti ini, itu mereka sedang membangun mimpi atau mereka sedang menambal kenyataan Bapak? Wow. Yang jelas menambal itu iya. Karena kalau nggak ditambal itu nggak bisa hidup. Akan selalu kekurangan di situ. Ya. Jadi mereka benar-benar apakah sedang membangun mimpi atau sedang menambal kenyataan. Karena waktunya habis untuk bekerja dan side hustle tadi itu loh. Ya. Akhirnya yang dikorbankan apa? Tidur. Betul. Ya. Nah, dari sinilah muncul fenomena baru yaitu mereka itu nggak bisa tidur. Susah membangun mimpi menurut saya loh ya. Karena sekarang begini, orang itu harus punya konsep. Ya, punya konsep yang jelas. Membangun mimpi itu butuh waktu. Oke. Membangun mimpi itu butuh kesehatan. Membangun mimpi itu harus mempunyai mental yang kuat. Ya. Harus sehat jasmani dan rohani. Bagaimana mungkin yang punya
yang side hustle generation tadi, dari jam pagi sampai malam itu Iya. mereka bekerja terus. Mhm. Pastinya lelah. Iya. Kalau lelah, jadinya apa? Nggak bisa mewujudkan mimpi. Oke. Karena Iya. mimpi itu perlu kreativitas. Mhm. Mimpi itu penuh inovasi. Kapan dia berkreativitas? Kapan dia berinovasi? Itu butuh badan yang sehat. Kalau kurang tidur, lemes, bodoh. Ya kan? Iya. Nah, caranya bagaimana? Bikin konsep. Kasih waktu, misalnya kerja itu 7-8 jam, katakan sama lembur 10 jam lah. Mhm. Masih ada waktu sekitar 2-3 jam itu untuk membangun mimpi di situ. Ya, Iya. untuk membangun mimpi. Kasih waktu di situ. Bikin konsep. Sehingga bisa mengubah. Nah, sekarang gini, semua side hustle generation tadi itu kan uang yang dicari, benar nggak? Betul. Uang yang dicari Nah, untuk kebutuhan. sekarang mimpinya harus bagaimana memotivasi dirinya sendiri, jangan hanya bisa seperti itu. Contoh ya, kalau kalian jadi karyawan terus, nggak akan bisa mimpi. Mhm. Apa? Karyawan itu satu, kapan saya dapat gaji, tanggal Iya. akhir bulan atau awal bulan. Mhm. Ya, kapan saya naik jabatan, Iya. kapan saya dapat bonus. Iya. Udah 3 itu terus. Selamanya akan itu terus yang dipikir. Ya. Tapi belajarlah dari karyawan itu, kalau kamu suka bisnis ya berbisnislah. Kalau kamu suka bekerja sendiri dan jadi konten kreator, belajarlah konten kreator. Mhm. Ya, kamu bisa dari desainer, belajarlah jadi desainer yang profesional. Iya. Sehingga kamu bisa lepas dari situ. Kalau bisa mandiri itu tadi pendapatanmu akan lebih naik, Mhm. sehingga bukan cari pekerjaan samping, waktunya bisa diwujudkan dalam mimpi. Iya. Jadi saran saya, pekerjaan itu hanya untuk belajar. Ikut orang lain itu adalah satu 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 tempat untuk belajar. Mhm. Ya, generasi Z itu suka berpindah-pindah kerja. Itu yang benar menurut saya. Benernya bagaimana? Cari pengalaman di sini. Kalau sudah mentok, pengetahuan mentok, cari pengalaman baru di perusahaan lain atau di tempat lain. Sudah mentok lagi di tempat yang lain. Misalnya kamu punya cita-cita, passion-nya, kamu adalah sebagai orang yang suka memasak, kamu di restoran A. Udah mentok, sudah nggak bisa naik lagi, sudah nggak dapat ilmu lagi, pindah ke restoran yang lain. Oh, di sini dapat ilmu lagi. Oh, di sini dapat ilmu lagi. Udah, ilmunya dapat, yuk belajar manajemen, Iya. belajar finance. Udah begitu, udah kuat, nah kamu dari situ akan membuat kreativitas, kemudian inovasi, buatlah satu identitas bisnis tersendiri. Maka nanti side hustle itu akan hilang. Mimpimu akan terwujud. Jelas. Jelas, Pak. Iya, karena mungkin mindset-nya adalah, ya udah nambah kerja aja, ternyata itu hanya menambal kenyataan ya, Nambah Pak, ya? kenyataan. Tidak mewujudkan mimpi. Oke. Nanti kalau cuma menambal itu saja, tambahannya tidak akan habis-habis. Ditambah sini bocor yang sini lagi. Tambah Iya. itu bocor sini lagi. Tidak bisa. Karena apa? Ban itu juga ada ukurannya. Mhm. Muatan 1 ton dimuatin 2 ton. Jeblus. Overload. Jadi memotivasi saya, Bapak, nggak usah set hustle-an lah. Buat aja kreativitas yang bisa saya kembangkan berarti gitu ya? Betul. Iya, Ya, iya, iya, ya. iya. Lalu sekarang ini, Pak Grego, muncul istilah atau fenomena baru namanya sleep economy.
itu sebuah industri yang berkembang, yang tumbuh karena side hustle. Mereka sudah crowded nih dengan semua pekerjaan dari pagi sampai malam. Si sleep economy ini industri yang bergerak di bidang pengantar tidur, bisa dikatakan seperti itu. Mereka jual aromaterapi, teh herbal, bantal untuk bisa tidur, dan juga menciptakan aplikasi pengantar tidur gitu ya. Nah, kira-kira Pak Grego tertarik tidak untuk berbisnis di bidang ini, Pak Grego? Wah, banyak ya sekarang anak-anak Gen Z itu yang nggak bisa tidur. Gitu. Ya karena keinginannya tidak tercapai. Mewujudkan mimpi tidak tercapai. Diganggu oleh FOMO, diganggu oleh sosial media, update dirinya sendiri ya. Nah, jawaban saya ini ya, bisa ya, bisa tidak ya. Oke. Nah, karena apa bisa ya dan bisa tidak itu tadi? Saya ini cuma begini. Misalnya ada bagaimana bantal itu supaya bantal itu membuat orang gampang tidur. Ya, dikasih aromaterapi yang membuat orang itu gampang tidur. Ada herbal. Ada herbal yang membuat orang itu bisa tidur itu ya. Apa iya sih? Enggak. Enggak sih. Itu hanya apa namanya? Afirmasi, suggestion. Suggestion, afirmasi saja. Ya sebetulnya yang bisa menentukan tidur atau tidak itu pada diri kita sendiri sebetulnya. Nah, saya itu paling nggak suka ngikuti tren. Karena tren itu akan turun pada satu saat. Cepat naik, cepat naik dan cepat turunnya. Ya. Anak-anak muda suka gym, banyak buka orang gym. Ya, pedalnya orang, banyak orang yang buka pedal, nanti saatnya turun. Jadi memang di Jakarta itu ada dokter spesialis tidur. Saya juga pernah ke sana karena saya juga susah tidur. Ya bagi saya gitu, jadi gini ya. Kalau konsumsinya anak-anak Gen Z itu memang tidak tertarik. Tapi biasanya orang yang tidak tidur itu kelelahan otaknya. Ya, banyak yang dipikir. Walaupun sudah malam, walaupun kita sudah stop berpikir, tapi memorinya masih ada di otak kita. Masih bekerja. Masih bekerja. Itu yang membuat orang itu tidak bisa tidur yang seperti itu. Ya, kalau ditanya tertarik enggak bisnis itu, enggak saya. Ya Pak, saya sebagai anak zaman now Pak, kadang tuh tidak merasa butuh motivasi Pak. Hanya butuh diakui bahwa memang semua ini berat. Butuh didengarkan. Ya. Oke. Dan sebenarnya kita memiliki porsi berat masing-masing. Pak Grego di zamannya yang seperti itu dan saya di zaman saya yang seperti ini gitu. Oke, dan pada akhirnya pun kita ketika sudah mulai menerima diri, kita bisa saling jalan beriringan, Bapak. Ya. Gitu. Dan sama-sama tumbuh akhirnya. Gitu. Betul ya. Baik Pak Grego, untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini, untuk menutup cerita sore pada sore yang hangat ini, boleh saya diberi closing statement khususnya untuk saya dan penonton yang di rumah. Sandwich Generation Pak, si paling berjuang. Teman-teman sekalian, hidup ini bukan tentang seberapa lama kita sanggup begadang ya, atau seberapa banyak pekerjaan sampingan yang bisa kita jalani. Hidup yang ideal bukan diukur dari betapa produktifnya kita di mata orang lain, tapi yang benar adalah seberapa seimbang kita menjaga tubuh, pikiran, dan hati. Kita boleh adaptif, kreatif, dan produktif. Tapi jangan lupa, manusia itu bukan mesin. Ada saatnya berlari, ada saatnya berhenti, ada saatnya menutup mata untuk sekedar beristirahat. Karena mimpi besar tidak akan berarti jika tubuh dan jiwa kita runtuh di tengah jalan. Jadi teman-temanku sekalian, mari kita jaga keseimbangan bekerja.
Bekerja iya, berkorban iya, tapi jangan lupa merawat diri. Karena pada akhirnya kebahagiaan itu bukan hanya soal apa yang kita capai, tapi juga tentang bagaimana kita menjalaninya dengan tenang, sehat, dan penuh syukur. Terima kasih. Terima kasih Pak Grego atas semua diskusi dan juga pendapatnya. Semoga dapat bertemu kembali di kesempatan yang lain Bapak ya. Amin. Semangat bisa. Semangat bisa. Oke.